Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Kita ulas film berjudul Vira Simharedi. Film yang dirilis tahun 2023 ini bergenre aksi. Mimin sapa dulu para penonton di seluruh penjuru negeri. Di antaranya Petrus Henry di Kalimantan Barat, Ahmad di Bengkulu, Nurhayati di Lombok Tengah, Firdaus di Aceh, Herlina di Kalimantan Timur, Heri di Papua, Leli di Surabaya, Ridwan di Medan, Kade Anggi di Lampung, Hermawanto di Jawa Timur, Ridwan di Medan, Anissa di Gorontalo, dan semuanya yang setia menanti cerita puisi. Di kota Istanbul, Turki, ada restoran khas India yang sangat ramai pengunjung. Banyak warga Turki rela antri untuk makan. Hal itu menarik perhatian seorang pengusaha hotel Turki bernama Richard. Richard ingin membeli restoran untuk dijadikan bagian dari jaringan perusahaannya. Pemilik restoran, Minaksi, menolak secara halus. Richard mulai mencoba memaksa. Jika restoran tidak dijual, Richard mengancam akan membunuh Minaksi. Ancaman itu tidak membuat Minaksi berubah pikiran. Cek yang diberikan Richard disobek. Richard jadi murka dan menampar Minaksi. Richard juga memerintahkan anak buahnya untuk mengobrak-abrik restoran. "Anda pasti akan datang ke kantor saya besok untuk tanda tangan," ucap Richard pergi. Keesokan harinya, Minaksi benar-benar pergi ke kantor Richard. Richard langsung mempersilahkan Minaksi untuk menandatangani dokumen jual beli. Tapi ternyata kedatangan Minaksi bukan untuk tunduk. Di mata Minaksi, Richard telah melakukan kesalahan besar karena berani mengusiknya. "Saya memiliki seorang putra. Dia tidak akan tinggal diam jika ada yang menyentuh saya," tegas Minaksi. Benar saja, sebelum Minaksi menemui Richard, putra kebanggaannya, Jai Simharedi yang diperankan Nandamuri Balakrishna telah menyerang anak buah Richard. Para preman bayaran itu hanya butiran debu di hadapan Jai. Kekuatan Jai sungguh mengagumkan. Pukulannya seperti angin topan, tendangannya bak gempa bumi. Jai lebih hebat dibandingkan ahli bela diri manapun. Keberanian Jai tidak perlu diragukan. Dia juga datang menyusul ibunya. Orang seperti Richard dihajar tanpa bisa melawan. "Kali ini saya memaafkan Anda. Jangan sentuh ibu saya lagi," ancam Jai. Di kota Istanbul, Jai memiliki kenalan baru bernama Isha yang diperankan Shruti Hasan. Minaksi menyarankan Jai untuk menikah dengan Isha. Jai mengikuti saran itu. Rupanya Isa juga sudah jatuh cinta kepada Jai. Isa memberitahu ayahnya, Jayaram, tentang hubungan mereka. Jayaram setuju-setuju saja dengan pilihan putrinya. Untuk membicarakan pernikahan, Isa menelpon Jai agar datang bersama kedua orang tuanya. Disinilah masalahnya. Sejak kecil Jai sudah tidak memiliki ayah. Raut wajah Minaksi tiba-tiba berubah. Selama puluhan tahun, Minaksi telah menyimpan rahasia tentang ayah Jai. "Nak, sudah saatnya saya mengungkapkan kebenaran. Ayahmu masih hidup," ucap Minaksi. Jai cukup kaget mengetahui ayahnya belum meninggal. Ternyata ayah Jai bukanlah orang sembarangan. Dia sangat berpengaruh dan menjadi pelindung masyarakat dari segala bentuk ketidakadilan. Namanya Vira Simharedi yang tinggal di kawasan Rayalasima, Andhra Pradesh, India. Vira merupakan tokoh masyarakat yang paling disegani. Saat ini Vira sedang menyelenggarakan pernikahan massal. Pernikahan 300 calon pengantin dari 30 desa dibiayai sepenuhnya oleh Vira. Ketika prosesi pernikahan akan berlangsung, Vira bisa membaca ada beberapa penyusup yang datang untuk membunuhnya. Komplotan para penyusup itu dipimpin oleh Pratap Reddy. Vira meminta semua penyusup pergi. Permintaan itu tentu saja tidak diindahkan. Sudah 30 tahun Pratap Reddy selalu berusaha membunuh Vira. Tapi Vira masih hidup hingga saat ini. Pertarungan tidak terhindarkan. Vira melawan musuh-musuhnya dengan gagah berani. Kemampuan bertarung Vira sungguh luar biasa. Dia sendirian menaklukkan para penyerang. Aksi Vira sangat keren dan asyik jadi tontonan. Pratap Reddy selaku musuh utama rupanya hanya menang tampang saja. Pratap terlihat sangat garang dan menakutkan, tapi begitu lemah. Vira dengan mudah mengalahkan Pratap. Andaikan saja Vira mau, saat itu juga Vira bisa membunuh Pratap. Tapi itu tidak dilakukan. Pratap hanya diminta pulang memberitahu istrinya bahwa Vira akan selalu berbuat baik kepada istri Pratap. Pratap pergi dengan kecewa untuk kesekian kalinya. Kepulangan Pratap disambut ramah oleh istri tercinta Banumati. Pratap dilayani makan dengan baik.
Kari kepala ayam kesukaan Pratap juga dihidangkan. Sikap lembut Banumati tiba-tiba berubah ketika Pratap akan menyantap makanan. Banu berteriak menyebut Pratap tidak tahu malu. "Kenapa kamu selalu dikalahkan oleh Vira Simaredi? Apa kamu tidak malu menjalani hidup yang diberikan musuh?" teriak Banu. Pratap ikut marah-marah. Bukan hanya Banu yang ingin membunuh Vira. Pratap juga memiliki dendam yang jauh lebih besar. "Dia membuat ayah saya terbunuh. Jangan panggil saya Pratap Reddy jika tidak bisa membunuhnya," ucap Pratap. Paman Pratap, Pedi Reddy yang seorang menteri, kasihan melihat keponakannya selalu kalah melawan Vira. Apalagi Pratap tidak pernah diizinkan tidur dengan istrinya sebelum membunuh Vira. Antena. Sebagai seorang menteri, Pedi mengajak Pratap mengalahkan Vira dengan cara cerdik. Sebuah rencana disusun untuk membuat masyarakat yang mendukung Vira menderita. Beberapa waktu kemudian, pengusaha bernama Raja Gopal datang menemui Vira. Raja Gopal mengadukan masalah yang sedang dihadapi. 25 tahun lalu, Raja Gopal mendirikan pabrik di tanah yang diberikan oleh Vira. Pabrik itu telah menyerap banyak tenaga kerja sesuai permintaan Vira. Masalahnya saat ini, Menteri Pedi Reddy memaksa ingin mengambil alih pabrik atau berbagi keuntungan sebesar 60%. Raja Gopal menolak keinginan menteri, tapi masalah semakin rumit. Menteri akan membangun pabrik lain dengan menyumbat pasokan air ke pabrik lama. Menteri sudah memiliki investor asing. Upacara peletakan batu pertama juga akan dilakukan besok. Vira tidak tinggal diam dengan kesewenangan yang terjadi. Vira datang bersama tangan kanannya, Sidapa, ke lokasi peletakan batu pertama pabrik. Sedangkan Menteri Pedi bersama Pratap Reddy dan rombongan masih dalam perjalanan. Cukup banyak preman sewaan menteri yang berjaga di lokasi. Vira menghajar mereka semua. Kekuatan Vira membuat musuhnya kencing berdiri. Musuh di sana cukup banyak. Untungnya Vira bukan orang sembarangan. Semua lawan dihancurkan. Vira akan menjadi sangat kejam jika ada yang mengusik kepentingan masyarakat. Tubuh para preman itu kemudian digantung sebagai ucapan selamat datang. Menteri dan rombongan panik dihadang oleh Vira. Mobil menteri terjebak saat berusaha mundur melarikan diri. Vira mengayunkan kapaknya ke mobil. Seperti biasa, Vira memaafkan mereka. Vira hanya meminta agar menteri tidak melanjutkan rencananya membangun pabrik baru. Vira menendang mobil itu hingga bisa berjalan lagi. Untuk menghadapi Vira, Menteri Pedi meminta bantuan Menteri Dalam Negeri. Orang seperti Vira tidak boleh dibiarkan karena menghalangi pendirian pabrik. Saat itu juga Mendagri memerintahkan polisi memanggil Vira. Tanpa rasa takut, Vira datang menemui Mendagri. Kedatangan Vira mampu membuat meja bergetar seperti ada gempa. Di sana ada pula Menteri Pedi, Pratap Reddy, Banumati, dan lain-lain. Mendagri meminta Vira tidak mengganggu pembangunan pabrik baru. Jika masih berani menghalangi, sangat mudah bagi Mendagri menghancurkan Vira. Semua polisi berada di bawah kendali Mendagri. Diancam seperti itu, Vira jadi marah sampai menggertak meja. Vira juga tidak segan-segan mengancam akan membunuh Mendagri jika coba-coba menyusahkan masyarakat. Beberapa orang yang hadir mengingatkan Vira untuk jaga sikap, termasuk Banumati. Tapi Vira tidak mau mendengar siapapun. Pratap Reddy juga dibungkam agar tidak banyak bicara. Vira pergi meninggalkan keheningan. Mendagri cukup syok melihat keberanian Vira. Manusia seperti Vira harus dibinasakan. Mereka semua sepakat membunuh Vira menggunakan penembak jitu saat akan pergi ke Bengaluru. Vira memang akan pergi ke Bengaluru untuk menghadiri pernikahan putri temannya. Namun saat akan pergi, telepon rumah yang sudah lama tidak digunakan tiba-tiba berdering. Vira mengangkat telepon itu. Betapa kagetnya Vira mendengar suara di telepon adalah Minaksi. "Vira, kamu harus datang ke Turki. Jangan tanya kenapa," ucap Minaksi. Tanpa pikir panjang, Vira langsung mengiyakan permintaan Minaksi. Vira membatalkan semua agendanya di India demi pergi ke Turki. Di bandara Turki, Vira disambut oleh Minaksi. Nampak jelas di mata mereka, ada rindu yang begitu menggebu setelah puluhan tahun tak pernah bertemu. Minaksi kemudian memanggil Jay. Vira bertambah kaget. Vira baru mengetahui jika dirinya sudah memiliki seorang putra. Mengingat Vira dan Minaksi tidak pernah menikah. Itu artinya Jay adalah anak yang lahir di luar pernikahan. Minaksi memberitahu alasannya memanggil Vira. Keesokan harinya, mereka pergi ke rumah Isha untuk membicarakan lamaran Jay untuk Isha. Tanggapan Jayaram selaku ayah Isha cukup positif.
Jayaram merestui rencana pernikahan Jay dan Isha. Setelah Vira dan Meenakshi pergi, raut wajah Jayaram berubah. Dia sangat tegang. Karena ternyata Jayaram adalah investor asing yang akan membangun pabrik baru di India. Jayaram ada di dalam mobil bersama Menteri Pedi dan Pratap saat Vira menghadang mereka. Nilai proyek pabrik yang digagalkan Vira mencapai 500 crore rupiah atau sekitar 952 miliar rupiah. Jayaram sudah meminta Pratap Reddy untuk menyelesaikan gangguan dari Vira. Saat itu juga Jayaram menelpon Pratap Reddy yang katanya akan membunuh Vira dalam 10 hari. Pratap mengaku akan segera melakukan itu saat Vira pergi ke Bengaluru. Jayaram marah mendengar Pratap. Dia ada di sini di Istanbul. Dia datang ke rumah saya melamar putri saya. Segera selesaikan dia di sini, ucap Jayaram. Pratap cukup kaget juga mengetahui Vira ada di negara Turki. Pratap dan Bhanumati mempersiapkan rencana pembunuhan di Turki. Kali ini pembunuhan Vira tidak boleh gagal. Untuk memudahkan rencana pembunuhan itu, Jayaram menyuap pihak keamanan Turki. Polisi setempat tidak boleh jadi pengganggu. Rencana pembunuhan diketahui oleh Vira dari Sidapa. Vira harus menjauh dari Meenakshi dan Jay agar nyawa mereka aman. Oleh karena itu, mereka diminta pergi berbelanja menyiapkan kebutuhan acara pertunangan. Tidak lama, Vira ditemukan oleh anak buah Pratap. Pertarungan itu terjadi di tempat terbuka. Masyarakat Turki jadi penonton. Pihak keamanan yang sudah disuap membiarkan kekerasan itu terjadi. Seperti biasa, sangat mudah bagi Vira menghadapi para penyerang. Vira membunuh mereka satu persatu. Anak buah Pratap terpaksa kabur melarikan diri. Vira tidak ingin membiarkan mereka lolos. Vira mengejar musuh-musuhnya sambil membawa golok. Keganasan Vira terhenti setelah Pratap datang membawa Meenakshi. Pratap akan membunuh Meenakshi. Vira jadi panik. Vira bersumpah akan membunuh Pratap jika terjadi sesuatu pada Meenakshi. Pratap tidak mempedulikan ancaman itu. Untungnya, Vira bisa menyelamatkan Meenakshi. Vira kemudian menghajar, memukul, menendang, dan menyiksa Pratap. Sosok Pratap memang penjahat banyak gaya yang sangat lemah. Pratap tidak berdaya menghadapi Vira. Kali ini Vira tidak akan mengampuni Pratap lagi. Vira akan menghabisi nyawa Pratap. Tiba-tiba ada seorang wanita yang berteriak memanggil Vira dengan sebutan kakak laki-laki. Wanita itu adalah Bhanumati. Hati Vira langsung tersentuh dipanggil kakak. Ternyata Bhanu adalah adik perempuan Vira. Bhanu menangis dan memohon agar suaminya tidak dibunuh. Tubuh Vira bergetar dipanggil kakak lagi oleh Bhanu setelah 30 tahun. Vira membuang goloknya. Saat itulah Bhanu menusuk perut Vira secara licik. Vira sama sekali tidak melawan. Vira justru tersenyum. Berkali-kali Vira ditusuk. Belum lagi Pratap juga ikut menusuk Vira. Suami dan istri itu menusuk Vira sepuasnya hingga sekarat. Vira sudah berada di ujung kematian. Dia tetap berusaha duduk tenang memandang adik perempuannya dengan senyuman. Bayangan masa lalu saat mereka masih bahagia melintas begitu saja. Vira tetap tersenyum bahagia melihat Bhanu. Jay datang terlambat. Vira melarang Jay yang ingin mengejar para penyerang. Dia adik saya. Dia memanggil saya kakak. Hidup saya tidak berarti dibandingkan dengan panggilan itu, ucap Vira dengan suara gemetar. Vira benar-benar sudah sekarat. Meski begitu, sempat-sempatnya dia merokok. Vira merasa bahagia jika harus mati karena adiknya. Tidak lupa Vira berpesan agar tubuhnya dikremasi di Rayalaseema. Vira juga meminta agar Jay selalu menjaga Bhanumati yang merupakan bibinya. Setelah berwasiat, Vira menghembuskan napas terakhir. Selanjutnya, Jay membawa mayat ayahnya terbang ke India. Meenakshi dan Isha juga ikut. Jay kaget melihat banyak orang sudah menunggu di bandara menyambut mayat ayahnya. Jutaan orang menangis mengiringi kepulangan mayat Vira Simhareddy. Duka keluarga Jay menjadi duka Rayalaseema. Setelah prosesi kematian selesai, Jay penasaran tentang ayahnya yang dianggap seperti Tuhan oleh masyarakat tapi dibenci adiknya. Sidapa selaku tangan kanan Vira akhirnya bercerita tentang kehidupan Vira Simhareddy sejak kecil. Vira dan Bhanumati adalah saudara dari ibu berbeda. Meski begitu, Vira sangat menyayangi Bhanu. Vira kemudian tumbuh menjadi pria tangguh yang melindungi masyarakat dari ketidakadilan. Suatu hari, seorang anak kecil dari desa tetangga datang mencari bantuan Vira.
Sebut saja nama anak kecil itu Arjun. Desa Arjun sudah lama dikuasai oleh ayah Pratap Reddy yang bernama Ganggi Reddy. Sosok Ganggi Reddy sangat kejam. Ibu Arjun sudah diperkaos hingga meninggal oleh Ganggi. Ayah Arjun juga dibunuh oleh Pratap. Ganggi Reddy dan Pratap Reddy sama-sama penjahat. Setelah mengetahui cerita Arjun, Vira datang untuk mengakhiri kekejaman Ganggi Reddy. Vira sangat murka jika ada yang berbuat sewenang-wenang. Vira menghancurkan kesombongan Ganggi Reddy. Anak buah Ganggi dihajar tanpa ampun. Ganggi dan Pratap juga disiksa. Bahkan Vira membunuh Ganggi dengan golok yang ada di tangan Pratap. Ganggi sudah meninggal. Pratap lebih memilih kabur dari desa karena tidak berani melawan Vira. Nama Vira semakin terkenal sebagai pelindung dan penegak keadilan. Vira sudah lama menjalin hubungan cinta dengan Minaksi. Rupanya Minaksi adalah sepupu Vira yang baru menyelesaikan pendidikan di London. Mereka berencana untuk segera menikah setelah Banu menikah. Vira mencoba mencarikan calon suami terbaik untuk Banu. Namun salah seorang calon pengantin pria membuat Vira kesal karena menyebut Banu sebagai adik tiri Vira. Bagi Vira, Banu adalah adik kandungnya karena ayah mereka sama meski berbeda ibu. Selain mengurus Banu, Vira tetap peduli dengan kondisi masyarakatnya. Vira telah berhasil membuat anak-anak muda di sana mendapatkan akses pendidikan. Tapi masalahnya lapangan kerja tidak ada. Untuk menyelesaikan masalah pengangguran, Vira akan mendirikan pabrik bersama temannya dari Delhi. Lokasi pabrik yang strategis berada di tanah milik Rambu Pal Reddy. Vira mengajak Rambu tukar guling tanah. Untuk lebih saling mempercayai, Vira juga akan menikahkan adik perempuannya, Banu, dengan putra Rambu. Tawaran Vira sangat menggiurkan dan menguntungkan bagi Rambu sehingga langsung disetujui. Hal yang tidak diketahui Vira, Banu sudah lama menjalin hubungan dengan Sekar, yang merupakan putra Sidapa. Banu sangat kecewa saat mengetahui dari Sekar bahwa dirinya sudah dijodohkan dengan orang lain. Banu memberanikan diri berbicara dengan kakaknya. Banu bicara jujur jika dirinya sudah mencintai orang lain. Orang itu adalah Sekar. Hampir saja Sekar akan dihajar oleh ayahnya, Sidapa, andaikan Vira tidak menghentikan. Vira sendiri menyetujui hubungan Sekar dan Banu jika mereka saling mencintai. Vira pasti akan menyukai apapun yang disukai Banu. Sidapa selaku ayah Sekar kurang setuju. Sidapa adalah anak buah Vira. Mana mungkin anaknya akan menikah dengan adik Vira yang derajatnya jauh lebih tinggi. Tapi Vira tidak memandang derajat Sidapa lebih rendah. Mereka pun sepakat untuk segera melangsungkan pertunangan. Terkait dengan janji kepada Rambu Pal Reddy, Vira datang meminta maaf. Syukurnya, Rambu tidak mempermasalahkan gagalnya perjodohan. Tukar guling tanah juga tetap dilakukan karena tujuan Vira mulia. Setelah masalah terkendali, acara pertunangan Sekar dan Banu Mati dilangsungkan. Acara tersebut berlangsung lancar, meriah, dan membahagiakan. Selanjutnya, Vira akan menghadiri festival berburu yang setiap tahun diadakan di Rayalaseema. Dalam perjalanan, rombongan Vira diserang. Vira terpaksa meladeni para penyerang. Sangat mudah bagi Vira menghadapi cecunguk-cecunguk itu. Namun, nenek Vira terluka sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Dalang dibalik serangan itu adalah Pratap Reddy yang ingin balas dendam atas kematian ayahnya. Pratap bisa sesumbar akan menjadi pemenang festival karena Vira dianggap tidak berani datang. Sekar yang ada di tempat itu tidak suka Vira direndahkan. Sekar maju ingin bersaing dengan Pratap. Sayangnya, Pratap yang keluar sebagai pemenang karena berhasil menembak domba. Pratap dan semua orang mengolok-olok Sekar yang tidak bisa menembak domba. Padahal Sekar akan menjadi adik ipar Vira. Sekar disebut benches. Olokan itu membuat Sekar frustasi. Sekar menumpahkan amarahnya dengan berkali-kali menembakkan senjata secara sembarangan. Sialnya, peluru Sekar mengenai salah seorang warga hingga meninggal. Vira sangat murka kepada Sekar. Ibu Sekar memohon agar Vira memberi maaf. Apalagi Sekar akan segera menikah dengan Banu Mati. Masyarakat juga tidak menyalahkan Sekar. Insiden itu murni kecelakaan yang tidak disengaja. Vira tidak bisa mentoleransi. Vira memukul Sekar. Banu mencoba menghentikan kakaknya. Tapi Vira tetap mengajar Sekar di hadapan banyak orang. Banu sangat kasihan melihat calon suaminya dipermalukan seperti itu. Keesokan paginya, masyarakat dihebohkan dengan tubuh Sekar yang sudah tergantung di atas pohon.
Betapa hancurnya hati Banumati melihat itu. Mereka akan segera menikah, tapi Sekar justru gantung diri. Vira juga kaget melihat peristiwa itu. Vira berusaha menenangkan Banu. Saat itulah, untuk pertama kalinya, Banu mulai berani meneriaki kakaknya yang selama ini sangat dia hormati. Bagi Banu, Sekar tidak bunuh diri. Vira lah yang membunuh Sekar dengan mempermalukannya. Kamu sengaja ingin menghentikan pernikahan kami. Kamu membuat Sekar bunuh diri. Kamu hanya pura-pura baik kepada saya. Kasih sayangmu palsu, karena kita lahir dari ibu yang beda kan? Ucap Banu. Selama ini Banu menganggap Vira tidak hanya kakak, tapi juga seperti seorang ayah. Nyatanya Vira adalah orang yang sangat jahat. Vira hanya ingin dianggap baik oleh masyarakat sehingga pura-pura menyetujui pernikahan Banu dengan putra anak buahnya. Sidapa meminta Banu tidak bicara sembarangan. Banu justru meminta Sidapa diam. Banu sedang bicara dengan pembunuh Sekar. Semua orang sudah memohon agar kamu memaafkan Sekar, tapi kamu tidak peduli. Kamu justru membuat saya melihat kekasih saya mati. Sekarang saya juga ingin melihat kematianmu, ujar Banu pergi. Vira merasa begitu bersalah kepada Banu. Vira pergi menemui Minakshi untuk membicarakan sesuatu yang serius. Ini tentang hubungan mereka ke depannya setelah Vira dibenci oleh Banu. Untuk menghukum diri sendiri, Vira tidak ingin ada cinta dalam hidupnya seperti yang dialami Banu. Vira meminta Minakshi mau bekerja sama. Dengan kata lain, Vira meminta berpisah dari Minakshi. Permintaan itu membuat Minakshi berat hati. Apalagi tanpa diketahui Vira, Minakshi sedang mengandung benih Vira. Itu karena mereka berdua pernah tidur bersama. Minakshi merahasiakan kehamilannya. Minakshi setuju menjauh dari hidup Vira. Vira telah mengorbankan cintanya. Banumati justru bertindak ceroboh. Banu membangun koalisi dengan Pratap Reddy yang memiliki dendam kepada Vira. Banu ingin melihat kematian Vira secepatnya. Untuk memudahkan dendam tercapai, Banu mengajak Pratap menikah. Banu yakin Pratap tidak akan tega dibunuh oleh Vira selama menjadi suaminya. Pratap sangat gembira bisa menikahi Banu. Namun di malam pertama, Banu tidak memberi izin untuk disentuh. Banu hanya akan mau tidur dengan Pratap jika sudah berhasil membunuh Vira. Malam itu juga Pratap pergi ke rumah Vira untuk membunuh. Tentu saja Pratap gagal. Vira terlalu kuat di hadapan Pratap. Untungnya ucapan Banu benar. Vira tidak tega membunuh Pratap karena telah menjadi suami Banu. Sidapa telah selesai menceritakan kisah Vira Simhareddy. Jai menangis mengetahui penderitaan batin ayahnya. Vira selalu menyayangi sang adik, tapi adiknya terus-terusan membuat luka baru di atas duka lama. Bahkan Vira terbunuh di tangan adiknya yang sangat disayangi. Hari-hari paling membahagiakan justru dijalani oleh Pratap Reddy. Pratap sudah diperlakukan sebagai suami seutuhnya oleh Banu. Pratap juga akan menguasai Rayalaseema. Sementara Jai disarankan oleh Sidapa untuk segera membawa ibunya kembali ke Turki. Berada di Rayalaseema yang penuh kekerasan tidak cocok untuk Jai. Sidapa sudah menyiapkan tiketnya. Pengusaha Raja Gopal mendatangi Jai untuk menginformasikan nasib pabrik yang dibangun bersama Vira dulu. Setelah kematian Vira, Raja Gopal akan menjual pabrik tersebut. Jai hanya diam tidak tahu harus berkata apa. Raja Gopal pergi untuk menandatangani dokumen. Di sana sudah ada kelompok Pratap Reddy. Di antaranya Ayah Isa, Jayaram yang menjadi investor. Ribuan pekerja memohon kepada Raja Gopal agar tidak menjual pabrik. Tapi tanpa Vira, Raja Gopal tidak berani melawan. Raja Gopal menandatangani dokumen jual beli. Sebuah kapak tiba-tiba melayang merusak lembar dokumen. Kapak itu dilempar oleh Jai. Ya, Jai datang untuk melanjutkan perjuangan ayahnya. Jai menghajar para penjahat di sana. Kehebatan bertarung Jai tidak jauh berbeda dengan ayahnya. Jai juga tidak segan-segan menendang calon mertuanya. Aksi Jai membuat Sidapa kagum. Sidapa seperti melihat sosok Vira pada diri Jai. Andaikan saja Pratap bukan suami Banu, Jai akan membunuh Pratap saat itu juga. Bagi Jai, pria seperti Pratap yang berlindung di belakang wanita sangat memalukan. Pratap bukanlah pria sejati. Olokan Jai sangat melukai hati Pratap. Untuk menumpahkan amarahnya, Pratap memukul Banu. Pratap ingin menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berlindung di bawah ketiak istri.
Banu kaget dengan sikap Pratap yang seperti itu. Pratap memastikan dirinya tidak pernah dimanfaatkan oleh Banu. Sebaliknya, Prataplah yang memanfaatkan Banu untuk bisa membunuh Vira. Ternyata calon suami Banu dulu, Sekar, tidak mati bunuh diri. Pratap sendiri yang membunuh Sekar. Penyebabnya Sekar tidak mau diajak bekerja sama membunuh Vira, padahal Sekar sudah dipermalukan oleh Vira. Pratap jadi kesal dengan sikap Sekar yang terlalu memuji Vira seperti Tuhan. Setelah membunuh Sekar, Pratap menggantung tubuh Sekar agar dianggap bunuh diri. Rencana itu sukses. Hebatnya lagi, Banu datang mengajak bekerja sama. Banu mati menangis mengetahui fakta itu. Banu telah melakukan kesalahan besar. Untuk menebusnya, Banu pergi ke rumah tempat tinggalnya dulu. Disitulah Banu besar. Namun, kini kakak tercintanya sudah tidak ada. Kedatangan Banu disambut hangat oleh Jay dan semua keluarga. Melihat Jay secara langsung, Banu seperti melihat sosok kakaknya. Banu jadi semakin rindu dengan Vira. Di hadapan keluarga, Banu sangat menyesali semua kesalahannya. Terutama kehilafannya yang menganggap Vira sebagai pembunuh Sekar. Banu justru selama ini tinggal bersama Pratap yang merupakan pembunuh Sekar sebenarnya. Banu tidak kuasa menahan air mata jika mengingat perbuatannya kepada sang kakak. Apalagi saat di Turki, Banu telah membunuh Vira. Tapi masih saja Vira bisa tersenyum. Bahkan saat sekarat, Vira menatap Banu dengan penuh cinta tanpa kebencian. Bagi Banu saat ini, Pratap Reddy sudah saatnya dibunuh. Mungkin itu akan terjadi jika Banu tidak ada lagi. Banu juga harus meminta maaf kepada Vira. Untuk bisa melakukan itu, Banu memilih untuk bunuh diri. Semua keluarga jadi kaget melihat aksi tak terduga Banu. Tidak lama, Banu pun meninggal. Jay dan keluarganya menyelesaikan ritual mayat Banu. Pratap bersama anak buahnya datang menyerang lagi. Kedatangan Pratap hanya untuk menyerahkan nyawa. Kali ini, Jay bisa sepuasnya memukul Pratap. Lalu, Jay membunuh Pratap dengan satu tebasan. Film selesai. Bye-bye.